Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniza Viviani, NIM 0558549009 dari Fakultas Sains Teknologi Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dan pseudocode pembuatan perhitungan gaji pokok dan jam lembur. Oke, di sini sudah ada flowchartnya ya. Terdapat start mulai, lalu kita mendefinisikan variabel baru, ada integer gaji pokok dan juga tergolongan. Lalu di sini ada tulisan nanti bakal keluar output masuk golongan. Lalu kita akan masukkan ke input golongannya. Lalu di sini terdapat golongan A. Di golongan A ini gaji pokoknya sebesar 5 juta. Maka akan keluar di sini juga gaji pokok sebesar 5 juta juga. Di sini juga ada golongan B. Golongan B ini dia terdapat gaji pokoknya 6.500.000. Lalu keluarnya di sini akan 6.500.000 juga. Di sini ada ada golongan C. Di golongan C ini gaji pokoknya dia 9.500.000. Maka di sini akan keluarnya 9.500.000 juga. Di sini gaji pokok 0. Apabila gaji pokok 0, maka tidak ada sejumlah gaji pokok sedikit pun. Lalu di sini juga ada case if. Case if mendefinisikan variabel baru lagi kita. Di sini ada gaji lembur dan juga jam lembur. Baru di sini ada tulisan output masukkan jam lembur. Lalu kita masukkan input jam lemburnya. Jam lembur yang satu jam ini dia 30%. Kenapa saya tulis 0,3? Agar terbaca di kodenya. Makanya saya tulis jadi 0,3. Untuk mencari jam lembur ini, dia persentase jam lembur dikali sama gaji pokok kita, maka keluarlah output jam lemburnya kita seperti itu. Lalu ada jam lembur yang kedua, ini 0,32 dikali gaji pokok. Lalu ada jam lembur yang ketiga, ini 0,34 dikali gaji pokok. Lalu ada jam lembur yang keempat, ini 0,36 atau 36% dikali gaji pokoknya. Lalu ada jam lembur yang lebih besar dari 5 atau sama dengan dari 5. Ini 0,38 dikali gaji pokok. Ini ada gaji pokok 0, maka tidak ada sepeser pun gaji pokoknya ya, seperti itu. Lalu sebentar. Lalu kita case if lagi. Di sini kita ada mendefinisikan variabel baru lagi. Ada integer jumlah penghasilan. Lalu di sini akan keluarlah jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan itu kita carinya dari gaji pokok ditambah jam lemburnya. Ada output jumlah penghasilan yang didapat. Baru ada output jumlah penghasilannya. Lalu finish. Lalu untuk pseudocode-nya kita seperti ini. Ada deklarasinya. Golongan string, gaji pokok integer, jam lembur integer, gaji lembur itu integer, jumlah penghasilan integer. Ini dia tipe datanya. Lalu ada algoritma juga. Algoritma output masukkan golongan A, B, C. Lalu kita di sini menyebutkan golongan. Dia sama seperti dengan yang flowchart tadi itu sama. Cuman perbedaannya ini dia bahasanya lebih mudah dipahami, seperti bahasa pemrograman. Itulah yang dinamakan dengan pseudocode. Nah, ini ada input golongan. Lalu ada if golongan add dan gaji pokoknya 5 juta, output gaji pokok yang diperoleh gaji pokok seperti itu. Dia sama sih dengan yang di flowchart tadi. Perbedaannya ini dia bahasanya mirip dengan bahasa pemrograman, tapi yang lebih mudah dipahami. Lalu gaji golongan B dan gaji pokok 6.500.000, output gaji pokok yang diperoleh. Lalu else if golongan C 9.500.000, nanti output gaji pokoknya yang diperoleh. Nanti ada outputnya lagi. Ini ada gaji pokok 0, berarti dia sama sekali tidak ada gaji pokok ya. Golongan tidak dikenal, maka golongan tidak akan dikenal. Lalu ada juga output masukkan jam lembur. Di sini kita mencari jam lembur. Ada input jam lembur. Input jam lembur 1 0,30 dikali gaji pokok. Ini cara menentukan gaji lemburnya, kita cari persentasenya dengan hasil gaji pokok kita tadi. Baru tuh jam lembur 2 0,32 dikali gaji pokok. Jam lembur 3 0,34 dikali gaji pokoknya.
Ini ada LCIF jam lembur 4, dia 0,36 dikali gaji pokok. LCF jam lembur yang lebih dari 5 atau sama dengan dari 5, dia 0,38 dikali gaji pokoknya. LC ini gaji lembur juga. Ini untuk gaji lembur 0 itu berarti sama sekali tidak ada gaji lembur. Nah, di sini ada jumlah penghasilan. Untuk jumlah penghasilan itu dia dicari dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, baru di sini ada output jumlah penghasilan yang didapat. Jumlah penghasilan seperti itu. Lalu di sini ada end program atau kita sudah selesai programnya. Apabila kita import ke bahasa Java, dia maka jadi seperti ini. Kalau kita import ke bahasa Java, dia akan jadi seperti ini. Import Java tuh seperti ini. Untuk public class itu kita seperti ini. Public class itu kita judul program, seperti judul programnya seperti itu. Baru kita mendeklarasikan variabelnya. String golongan, input gaji pokok, input jam lembur, double gaji lembur, double jumlah penghasilan. Lalu scanner input, no scanner system. Input golongan. Di sini kita akan memasukkan golongan mana yang kita pilih. Baru kita menentukan gaji pokok yang berdasarkan golongan. Gaji pokok yang pertama itu ada di 5 juta. Gaji pokok yang diperoleh plus gaji pokok nih. Tuh gaji pokoknya nanti akan memperoleh gaji sebesar 5 juta yang gaji pokok yang A. Lalu ada juga gaji pokok yang B itu sebesar 6.500.000. Maka nanti printnya kita akan mendapatkan 6.500.000. Lalu ada juga di gaji pokok 9.500.000. Maka kita akan memperoleh gaji pokoknya sebesar 9.500.000 di golongan C-nya. Dan gaji pokok 0, maka sama sekali kita tidak akan mendapatkan gaji pokoknya seperti itu. Input jam lembur, di sini kita akan mendeklarasikan variabel baru lagi, yaitu kita menginput jam lembur. Input jam lembur yang pertama itu 30%, maka ditulis 0,30. Untuk mencari gaji lembur itu, kita akan mengalihkan persentasi dikali gaji pokok. 0,30 dikali gaji pokok, ini yang pertama. Yang kedua, ini 0,32 dikali gaji pokok. Yang ketiga, ini 0,34 dikali gaji pokoknya. Dan yang keempat, ini 0,36 dikali gaji pokoknya. Dan yang kelima, ini lebih besar dari 5 atau sama dengan dari 5, ini 0,38 dikali gaji pokok. Dan gaji lembur yang 0, maka dia tidak ada sama sekali mendapatkan sepeser pun upah ya, seperti itu. Untuk menghitung total penghasilan, kita untuk menjumlah penghasilan itu cara mencarinya yaitu dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Itu kita untuk cara mencari gaji jumlah penghasilannya. Untuk cara mencari jumlah penghasilan itu, kita caranya dari gaji pokok ditambah gaji lembur seperti itu. Maka di sini akan finishnya dia keluar jumlah penghasilan didapat. Maka jumlah penghasilan didapat itu ya dari sini, dari jumlah penghasilan di gaji pokok ditambah gaji lembur. Maka dapat penghasilan yang didapat, jumlah penghasilan semua yang sudah didapat. Nah, kalau untuk kita jalankan Javanya maka akan seperti ini. Maka akan seperti ini untuk apabila kita dijalankan. Apabila dijalankan maka akan seperti ini hasilnya. Itu kan golongan A dulu ya, enter. Baru kita jumlah jam lembur, coba kita taruh ketiga. Maka yang didapat adalah 6.700.000 seperti itu. Sedemikian dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.